Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri 'inda al-ihram wa an takuna as-salatu rubaiyatan wa dawamus safri ila tamamiha wa an la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Qala al-musannif faslun fi syurutil qasri. Fasal tentang syarat qasar. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menjamak sholat. Yang ini merupakan bagian dari rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya rukhsah untuk sholat. Ada rukhsah puasa. Dan rukhsah yang lain. Nah, dalam rukhsah salat ini ada yang namanya jama', ada yang namanya qasar. Jama' ini ada jama' takhir, ada jama' takdim. Lalu ada yang namanya qasar. Nah, ini termasuk bagian dari rukhsah yang Allah berikan dalam pelaksanaan salat kita. Salat ini wajib kapanpun tetap dilaksanakan, dimanapun tetap dilaksanakan, asal masih hidup, masih sadar, sembahyang tetap wajib. Kadada yang parainya itu sampai para meninggal bilanya masih sadar aja maka masih tetap wajib. Tuha benar aja kada kauba apa-apa tapi masih sadar. Masih sadar tuh artinya dipandiri. Misalnya makankah pian, nah itu berarti masih paham lagi, masih sadar, walaupun kada kau ucap masih sadar, maka tetap wajib sholat. Nah cuma kan ada rukhsahnya, keringanannya. Nah rukhsah berikut ini adalah tentang qasar, yaitu memendekkan sholat, menghandapi sholat. Faslun fi syurutil qasri sab'atun. Syarat untuk mengqasar sembahyang, memendekkan sembahyang itu ada sab'atun, ada tujuh. Jadi harus ada 7 buting ini lengkap. Bilanya kurang belum kawa mengqasar sembahyang. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini. Safarnya ini, perjalanannya ini marhalataini. Nah, kenapa jadi marhalataini? Ini istilah bahari. Jadi di kitab ulama ini istilah itu terus menerus dipakai katanya, dan itu istilah bahari. Sampai zaman penulis ini, kan penulis Safinatun Najah ini Syekh Salim, dan kitab kita baca ini Kasyifatus Syajah ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai zaman Sidin ini belum ada pesawat lagi. Kapal sudah ada, pesawat belum ada lagi. Nah, syarat pertama adalah perjalanannya ini jaraknya marhalata ini, 2 marhalah. Kayak apa gerang 2 marhalah? Nah, jadi orang bahari itu kan melakukan perjalanan darat pakai unta. Unta itu jalannya tuh kalau ditebak dah, lajunya tuh seapa. Unta berjalan tuh nah, kawa ditebak berjalannya seapa kayak itu. Jadi yang ngarannya marhalah wahidah, 1 marhalah itu adalah perjalanan seharian pakai unta barang hibak. Nah mengukurnya kayak itu bahari. Jadi misalnya mulai subuh sampai sore, nah itu marhalah, 1 marhalah, perjalanan 1 marhalah pakai unta bawaan hibak sedang lah itu. Jadi apa ngarannya nih, cara orang melakukan perjalanan itu bahari dari subuh yang pakai unta nih lah, dari subuh sampai sore itu stop, mulai tenda bermalam di situ. Nah itu 1 marhalah ngarannya, jaraknya saya tupang dah. Nah
Ini kan ayyakuna safaruhu marhalatain. Marhalatain ini berarti 2 kali itu. Pilihannya kayak apa? Pilihannya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, marhalatain ini adalah 2 hari. Artinya hari pertama mulai subuh sampai sore besetop bemalamnya di situ. Sampai mana? Karena subuhnya tulak pulang sampai sore. Nah 2 marhalah kok. Atau 2 marhalah ini cara mengambilnya mulai pagi sampai sore betarus semalaman. Jadi pagi, sore, malam betarus sampai isuk subuh. Nah itu marhalatain ini juga. Kada besetopan non-stop, malamnya juga berjalan. Nah itu marhalatain ini juga. Artinya satu marhalah itu perjalanan pagi sore gitu. Semalaman bang, semalaman itu dihitung satu marhalah juga. Jadi ngarannya 2 marhalah itu perjalanan sehari semalam atau 2 hari tapi siangnya haja. Nah itu maksud 2 marhalah. Kalau diukur ruah ini kurang lebihnya itu ada beberapa pendapat. Kurang lebihnya ada beberapa pendapat. Ada yang madahkan 82, ada yang madahi kurang daripada itu. Kurang daripada itu kurang lebih 77 km. Kurang lebihnya itu. Kurang daripada, berarti bilanya mulai Banjar kita ke Binuang tuh nyata sampai dah 2 marhalah tuh. Itu makanya ruh ini kada pakai hunta lagi. Makanya para ulama tuh merumuskan yang meulah mengqashar itu apakah uyuh perjalanannya atau jarak tempuhnya. Nah, ternyata yang menyebabkan ada rukhsah itu adalah jarak tempuhnya, lain kemudahan atau kesulitan yang didapat dalam perjalanan. Mulai sini ke Banjarbaru bisa aja uyuh benar. Apa bannya miris dituntun aja pulang, ada tukang tambal dilewati aja uyuh juga tuh. Lain itu nang jadi ukuran, tapi jarak perjalanannya. Itu yang pertama, jarak tuh pasti sudah bilanya kurang daripada itu ya yang jar ulun pertemuan sebelumnya ngarannya safar qasir. Safar itu ada 2, ada safar qasir, ada safar tawil. Safar tawil itu tadi adalah yang 2 marhalah. Safar qasir kurang daripada itu. Kalau semalam di bab sembahyang menjamak, safar qasir perjalanan pendek itu ada pembahasannya. Maksudnya ada satu pendapat yang membolehkan untuk menjamak. Tapi kalau untuk mengqasar sembahyang ini tidak ada pendapat satupun dari mazhab Syafi'i, ulama di mazhab Syafi'i yang memadahkan kalau perjalanannya safar qasir boleh mengqasar. Ada itu yang menjamak semalam itu haja katanya. Itu lalu yang kedua syaratnya nih, syarat hendak mengqasar sembahyang wa ayyakuna mubahan, perjalanannya itu mubah. Mubah itu bilanya kita pahami kan boleh. Nah tapi dalam istilah ulama ini, makanya kita rancak mendengar itu, belajar itu, berguru, karena kadang ini satu istilah itu maknanya bisa beda. Bahasa Arabnya ini, bahasa Indonesia itu juga artinya bisa kada sama. Mubah kita tahu seberatan mubah itu artinya apa, jawaz marnya kan pasti boleh. Cuma yang dimaksud mubah di poin ini wa ayyakuna mubahan adalah la isma fihi, perjalanan yang tidak mengandung dosa. Perjalanan yang tidak mengandung dosa. Ini yang maksud mubah dalam Safinatun Najah nih. Kada dosa. Kan hukum al-ahkam at-taklifiyah itu ada 5. Ada wajib, al-wujub, ada an-nadab, sunat, ada mubah atau jawaz, ada haram, ada makruh, 5. Nah, maksud mubah di sini lain mubah yang dihukum antara 5 ini lain. Yang maksud mubah pembahasan kita ini adalah kada berdosa, perjalanan yang bukan untuk dosa. Berarti kalau perjalanannya itu hukumnya wajib, masuk kategori boleh mengqasar. Kalau perjalanannya ini untuk
hal yang sunnah atau perjalanan hukumnya yang sunnah berarti kawa. Kan gawina wajib lawan yang sunat kada berdosa ya. Lalu yang mubah ya juga, yang makruh, perjalanan makruh apakah boleh mengqasar? Boleh juga. Karena apa? Karena itu kada berdosa. Jadi maksud musannif wa ayyakuna mubahan ini lain mubah boleh kada. Maksudnya adalah wa ayyakuna mubahan adalah perjalanan yang tidak mengandung dosa. Kayak itu. Kenapa gerang jadi perjalanan dosa itu kada boleh? Ada sebuah kaidah dalam al-qawaidul fiqhiyah. Kaidahnya kayak ini. Anar rukhasa la tunatu bil maksiyah. Rukhsah itu kada kawa gasan kemaksiatan. Nah, itu. Jadi rukhsah itu diberlakukan bukan untuk kemaksiatan. Kada kawa menang maksiat itu dapat rukhsah keringanan dari Allah kada kawa. Jadi yang selain dosa ini perjalanannya. Perjalanan wajib itu apa? Misalnya haji wajib. Nah, berarti dalam perjalanan ini kawa mau qasar karena hukum perjalanannya wajib. Atau menziarahi kubur nabi, ini hukumnya sunat. Menuntut ilmu wajib. Itu jarak ke sana, nak kemana? Anak kalau sungai misalnya ada pengajian guru siapa, qasar, safar, lakukan perjalanan tulak, itu berarti boleh mengqasar. Perjalanan makruh, perjalanan mubah itu boleh. Nah, yang kada boleh cuma satu, perjalanan yang haram. Perjalanan haramnya kayak apa gerang? Nah, perjalanan haram ini ada beberapa gambaran. Yang pertama tuh kayak ini. Misalnya mulai tulak, mulai nukar tiket. Dasar berniat hendak ke pulau situ. Nah, di Indonesia ini kan ada pulau yang banyak orang luar negerinya kan, nah, yang di pantainya macam-macam diulah atau dasar nukar tiket bakurinah kasih itu anak maksiat bang, anak melihati orang buka aurat, anak minum macam-macam, anak minum apa nih alkohol, minum minuman keras, anak minum racun tikus, baygon ada. Pokoknya minum minuman keras lah. Pokoknya ke sana niat nukar tiket sudah. Nah, perjalanan yang seperti ini naik nih pesawat kayak apa boleh lah mengqasar? Kada boleh karena ini perjalanan maksiat. Anar rukhasa la tunatu bil maksiyah. Karena rukhsah ini kada wagasan orang yang perjalanan maksiat. Berarti apa? Berarti apa ngarannya nih? Kalau itu ada hubungannya lawan maksud tujuan di sana. Ini niat belum menggawe. Jadi bilanya perjalanan memang di sana tempat yang dituju itu nah. Misalnya di situ situ pulau khusus judi slot. Dasar niat ke sana nak berjudi. Kayak apa perjalanannya? Itu haram. Karena haram kada kawa mengqasar sembahyang. Berarti kada sembahyangan lah, tetap wajib sembahyang palingnya. Supaya menang judi jarang. Nah kada wajib. Sembahyang tetap wajib, berjudi tetap dosa. Nah kayak itu nah. Cuma bilanya nak mengqasar kada kawa. Nah kayak itu. Kada judi tengah te. Jangan sembahyang ikam ni anak gawin maksiat, tetap wajib sembahyang juga sama. Tetap wajib sembahyang, cuma mengqasar yang kada boleh. Itu aja. Sembahyang tetap wajib. Kalau pang misalnya kada boleh mengqasar, lalu kada boleh sembahyang juga, kada, tetap wajib sembahyang. Jadi orang ahli maksiat yang kayak apa aja nya begawi maksiat di mana kah? Begawi di tempat maksiat, hari-harinya maksiat. Kalau pang sembahyang kada wajib lagi parah ya, kada, sama aja tetap wajib. Sama aja tetap wajib. Jadi selama kita masih hidup taklif wajib sembahyang itu tetap ada, apapun gawian kita kayak itu. Sama aja, kada ada bedanya. Dan juga sholat ini merupakan sarana kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari semalam tuh Selasa juga siang tuh WA mati ngalih sinyalnya beberapa jam semalam. Itu kita sebutin aplikasi tuh mati pin abut
Padahal banyak aplikasi yang lain lagi kalau dipakai untuk komunikasi, menelpon kawa, Instagram tuh kawa teleponan, Facebook kawa teleponan, kawa aja kayak itu. Cuma sementara paling banyak dipakai WA kayak itu, abut sudah. Cuma kalau kita ukur komunikasi dengan manusia ini begitu berharga, hubungan kita dengan sesama manusia ini begitu penting, entah itu masalah pekerjaan, gawean di kantor atau jualan gitu. Maka sholat adalah sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah siapkan ada 5 waktu kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 5 kali itu adalah kesempatan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa jadi kita disuruh belajar bab sembahyang ini, supaya belajar sembahyang bujur-bujur, supaya kita kawa mempraktekkan ujar Nabi yang shollu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Itulah kenapa jadi kita belajar sembahyang ini bujur-bujur, supaya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu berjalan lancar. Kalau kita perhatikan juga kewajiban sholat ini berbeda dengan kewajiban yang lain. Kewajiban sholat ini adalah satu-satunya yang Nabi Muhammad langsung dari Allah Ta'ala perintahnya. Kalau yang lain puasa, zakat, haji itu melalui malaikat Jibril. Bahkan wahyu pertama pun Nabi Muhammad nih resmi sudah jadi utusan Allah Subhanahu wa taala itu melalui malaikat Jibril. Padahal itu kan saat-saat penting nih. Waktu Nabi pertama kali dapat wahyu nih saat-saat yang paling penting dah, paling urgent. Sekalinya pertama dapat wahyu itu melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Cuma walaupun itu pertama, tapi melalui malaikat Jibril. Yang langsung Nabi ketemu Allah Ta'ala itu sembahyang. Makanya sembahyang itu adalah pertama kali yang ditanyakan karena hari kiamat. Apabila sembahyangnya lancar, pertanyaan lain aman dah. Pertanyaan lain aman sudah. Itu sembahyang. Nah, tadi yang kedua poinnya wa ayyakuna mubahan, perjalanannya tadi adalah mubah. Misalnya kayak ini misalnya kayak ini. Tukar tiket dah. Tiket maunya nak kasih tuh tulak nih maksiat tejak itu macam-macam gawe. Di situ orang kada tahunya juga. Jamaah Masjid Jami'al Amin kada tahu juga. Pokoknya ada yang tahunya. CCTV kada tahu juga kan. Naik dah pesawat. Di dalam pesawat berpikir pas udak YouTube, ternyata terbuka ceramah kisah sembahyang, kisah taubat. Gila jan. Bapak jauh-jauh membuang duit jar ke sana, kada jadi anak maksiat, anak berdakwah aja di situ. Asalnya perjalanannya haram, jadi perjalanan fardu kifayah. Karena berdakwah itu fardu kifayah, hendak berdakwah aja di situ. Kan mau niat toh. Maka hukumnya berubahlah, hukumnya jadi berubah. Yang asalnya kada boleh menjamak jadi boleh. Tapi ada tapinya pulang. Tobatnya di mana? Bila tobatnya pas pesawat sudah mendarat di situ, kawala menjamak kada kawa. Karena apa? Karena perjalanannya sudah dilewati. Pas sudah mendarat jar pramugari, beberapa saat lagi kita akan mendarat di tanah ini, di bandar udara ini. Sampai dah itu berarti sudah hilang perjalanannya. Walaupun niatnya sudah berubah, kada maksiat lagi, tapi itu sudah sampai, maka hilang sudah perjalanannya. Beda ini kalau pas hanyar naik, hanyar tulak. Pas hanyar naik, kada jadi hendak maksiat. Kayak apa tuh? Nah, itu bilanya jaraknya itu masih 2 marhalah, maka awal. Sudah. Itu kemungkinan yang lain lagi. Niat tulak, misalnya anak tulak kemana atau dasar anak berjalanan aja, berjalanan biasa atau di tanazuh berjalanan biasa aja. Kada ada niat apa-apa. Kada ada niat apa-apa. Dalam perjalanan kada ada niat apa-apa, perjalanan biasa aja. Tugas lain juga berjalanan biasa aja. Mengukur kartak lah itu.
Sampai di sana, sekanya lihat pina rame nih. Pina rame, pina banyak orang macam-macam. Lalu di sana menggawi maksiat macam-macam, minuman khamar, main judi, apa-apa. Kayak apa itu jar hukumnya? Hukumnya perjalanannya tadi kada dihukumi sebagai maksiat. Karena apa? Mulai awal tadi niatnya lain gesen maksiat, cuma maksiatnya pas di sana. Nah, maksiat di sana itu kada mempengaruhi hukum perjalanan yang tadi. Karena perjalanannya tadi perjalanan mubah biasa aja, kada ada apa-apa. Cuma pas di sana teguhi maksiat bang ya Pak. Nah itu kada mempengaruhi lain apa ngarannya nih? Yang perjalanan haram lain. Jadi itu masalah lain lagi. Wa ayyakuna mubahan. Nah, salah satu beberapa apa ngarannya nih? Perjalanan yang maksiat itu kayak ini. Kama law harabas sabiyyu min waliyihi fala yakshur. Kayak misalnya seorang anak kecil lari dari walinya, bisa juga lari dari kuitan, melarikan diri. Nah itu perjalanan maksiat juga. Sama kayak mun zaman dahulu tuh budak itu kada boleh melarikan diri dari tuannya kecuali sudah merdeka. Bilanya masih belum merdeka kada boleh melarikan diri. Nah melarikan diri itu termasuk juga bagian dari maksiat. Dua, itu syaratnya dua. Lalu yang ketiga al-ilmu bijawazil qasri, tahu ilmunya tentang kebolehan mengqasar, tahu ilmunya, belajar. Oh ini boleh mengqasar, ini kada. Lalu yang keempat warabi'uha niyatul qasri, niat mengqasar. Usolli fardhu zuhri qasran, saja aku sembahyang fardu zuhur mengqasar. Itu niat mengqasar, jadi harus dibuat. Kalau semalam kita niat sembahyang itu cuma 3 syaratnya, saja aku sembahyang, qasad itu ngarannya aku sembahyang. Lalu fardu zuhur misalnya harus dibuat. Bilanya aku sembahyang zuhur, niatnya nih aku sembahyang zuhur, itu niatnya itu berarti gasan sunat zuhur katanya. Jadi bilanya sembahyang wajib dibuati fardu, saja aku sembahyang fardu zuhur dibuatin. Nah kalau sembahyang mengqasarnya ini wajib juga dibuati. Jadi paling kada bilanya mengqasar sembahyang sahajaku sembahyang fardu zuhur mengqasar, sahajaku sembahyang fardu asar mengqasar, sahajaku sembahyang fardu isya mengqasar. Nah itu paling kada minimal 4 buting itu terbuat waktu takbir. Nah mengikuti imamnya itu pas sudah takbir kau aja kan apa-apa. Mending pas takbirnya yang Allah dalam hati, saja aku sembahyang fardu zuhur mengqasar bar. Nah, minimal 4. Kalau nya sembahyang biasa kita 3. Niat mengqasar lah. Lalu apa ngarannya nih? Yang kelima, antakuna salatu rubaiyatan, wahya dhuhru wal asr wal isya. Jadi yang bisa diqasar itu hanya 3 salat, zuhur, asar, maghrib, isya. 3 buting itu aja yang kawa di qasar. Maghrib kawalah kada kawa, subuh kawalah subuh kada kawa di qasar. Sisa 1 rakaat lagi yang di qasar. Kada kawa lagi, habis dah lo. Habis sedikit. Nah, wahyal maktubatu as-salatun wa in waqa'at naflan fadakhalat salatu sabi wal mu'adah falahu qasruha jawazan in qasar aslaha. Pokoknya siapapun yang mengerjakan mengqasar ini, mengqasarnya jadi 2 rakaat kayak kita sembahyang subuh itu. Lalu yang keenam dawamus safari ila tamamiha. Falau intaha safaruhu
kalau misalnya safarnya perjalanannya ini terhenti, fiha an balagat safinatun huwa fiha daru iqamatiha aw syaqqa fi intihaiha atamma li zawali sababi rukhsah fil ula. Jadi misalnya ini nyoba kapal atau pesawat, asalnya mengkosor sembahyang ini pas parak sampai hanya mengkosor sembahyang sekalinya pas bangkit rakaat kedua sampai dah di tujuan. Nah itu berarti apa? Hilang sudah perjalanannya. Maka menyempurnakan jadi 4 rakaat. Ini berpesawat atau pakai kapal. Amun berkendaraan kada mungkin. Kenapa? Kada kawa sembahyang kita berkendaraan sambil sembahyang kada kawa. Kada kayak apa kada kawa? Berdiri makin kada kawa. Kada kawa. Dalam motor kada kawa juga. Sembahyang berduduk mungkin aja. Sembahyang berduduk. Cuma kan sembahyang berduduk di motor itu dihormatil waktu itu. Lalu yang terakhir wasabi'uha alla yaqtadiya bi muqimin au musafirin fi juz'in min salatihi. Yang terakhir adalah orang yang mengqashar kada boleh meumpati imam yang sembahyangnya sempurna. Kada boleh yang sembahyang mengqashar kada boleh meumpati sembahyang orang sempurna. Khusus itu aja kada boleh. Tapi bilanya dibalik boleh. Imamnya mengqashar, misalnya naik isya nih, imamnya musafir sampai 2 rakaat ya salam siden, makmumnya bang taruh saja menambah lagi 2 rakaat, kayak itu boleh. Tapi bilanya dipaling, imamnya sembahyang sempurna, makmumnya mengqashar, itu kada boleh. Yang nyata dahulu makmum bang salam dahulu. Cuma bilanya mengqashar kada boleh gitu nah. Makmumnya mengqashar, imamnya sempurna kada boleh. Dipaling boleh aja. Lalu faslun fi syuruti sihhati fi'lil jum'ah. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Minta ridha. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.